Siapa yang tidak kenal dengan Irawati Nurdin, wanita yang memiliki rumah besar di Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Rumah itu peninggalan almarhum suami pertamanya. Di sana wanita itu tinggal bersama 3 anaknya, Rizky, serta Zikra dan Zikri. Sepeninggal sang suami, Irawati menikah lagi. Pernikahan kedua menghasilkan seorang anak bernama Yazid. Namun sayang, pernikahan tersebut kandas dan berakhir dengan perceraian. Pada awal 2019, Irawati kembali menikah. Kali ini dengan Aidil Syah Putra Ginting, seorang pria kelahiran Desa Sugiharjo, Deli Serdang, Sumatera Utara, 3 November 1979. Tidak terasa 5 bulan sudah mereka menikah. Pada bulan Ramadan, Selasa 7 Mei 2019 tengah malam, sekitar pukul 1, Irawati dan suaminya Aidil berbincang di lantai 2 rumah milik Irawati. Aku butuh uang 6 juta untuk membayar uang sekolah anak-anak dan 2 juta lagi untuk membeli keperluan menyambut lebaran. Demikian kata Irawati pada suaminya. Aku tidak punya uang, jawab Aidil si suami. Uang Aidil saat itu hanya Rp500.000. Maklumlah, dia hanya buruh bangunan dengan penghasilan kecil yang tidak menentu. Aku akan cari kerja lagi, janjinya pada sang istri. Mendengar jawaban itu, Irawati gusar. Aku tidak tahan terus-menerus kekurangan uang, aku mau cerai. Aidil coba membujuk sang istri, jangan ngomong seperti itu. Irawati yang kesal beranjak pergi ke dapur di lantai 1. Dia menyibukkan diri dengan mencuci piring. Aidil menyusul dan ikut membantu mencuci piring sembari terus merayu. Jangan marah lagi. Namun rayuan si suami malah bikin Irawati naik pitam. Dia dorong Aidil hingga jatuh, lalu dia ambil pisau dapur dan mengacungkannya ke arah suaminya. Aidil berusaha merebut pisau hingga tangannya terluka. Dia lemparkan pisau itu hingga berakhir di bawah kulkas. Untuk menghindari situasi panas, Aidil memutuskan pergi. Aku mau keluar dulu, minum kopi. Irawati tidak terima. Dia sambar pisau di bawah kulkas dan melemparkannya ke arah suaminya. Pisau menyangkut di belakang baju Aidil. Pria itu terkejut, lalu mengambil pisau itu dan kembali melemparkannya ke bawah kulkas. Jangan bikin ribut, tegasnya sembari melangkah pergi. Namun mendadak Irawati kembali menyerang dengan pisau. Kali ini Aidil yang sudah emosi tidak mampu berdiam diri. Dia ambil pisau lipat miliknya lalu menusuk leher istrinya. Wanita itu ambruk ke lantai. Tapi Aidil belum puas. Kembali dia tusuk tubuh istrinya berkali-kali dengan pisau lipat. Maafkan aku, katanya sambil duduk di samping Irawati yang bersimbah darah. Saat menoleh ke arah tangga, Aidil terkejut. Di sana berdiri Zikra yang berusia 11 tahun, anak Irawati dari suami pertama, serta Yazid yang berusia 1,5 tahun, anak Irawati dari suami kedua. Ternyata kedua bocah itu menyaksikan aksi ayah tiri mereka. Zikra menangis dan berteriak minta tolong. Aidil segera minta maaf kepada Zikra dan minta agar sang bocah tidak berteriak. Tapi Zikra tetap berteriak. Tidak ada pilihan lain. Aidil pun menusuk bocah itu berkali-kali. Zikra terduduk. Dengan kesakitan bocah itu berusaha merangkak naik ke lantai atas. Namun dia kehabisan tenaga dan tewas di atas anak tangga. Aidil kembali mengalihkan perhatiannya pada istrinya Irawati yang terkapar di lantai. Wanita itu masih bergerak. Maafkan aku, katanya lagi lalu memotong urat nadi sang istri dan menggorok wanita itu agar diam selamanya. Saat itu Yazid yang berusia 1,5 tahun menangis sambil merangkak menuju jasad ibunya. Melihat hal itu, Aidil menusuk leher Yazid hingga bocah itu tewas. Lantas digendongnya jasad sang bocah dan memasukkannya ke dalam bak mandi di kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur. Saat itu dia lihat anak Irawati lainnya yaitu Zikri yang berusia 4 tahun sedang berada di kamar. Usai mencuci pisau lipat dan menyimpannya di dalam tas sandang, Aidil kembali menghampiri jasad istrinya dan minta maaf. Dia lalu mengunci pintu dan bergegas pergi meninggalkan rumah istrinya. Saat itulah dia lihat Zikri dari lantai 2 di tengah gelap memanggil-manggil dirinya. Bapak mau kemana? Tapi dia tidak peduli dan pergi ke kota Banda Aceh dengan menumpang bus umum. Sementara itu, Zikri yang ditinggal seorang diri di rumah oleh ayah tirinya menyaksikan ibu dan 2 saudaranya tewas bersimbah darah. Dia panik.
bingung, terlebih melihat ayah tirinya Aidil pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Zikri ingin keluar minta pertolongan tapi tidak bisa sebab pintu rumah dikunci ayah tirinya. Nekat bocah berusia 4 tahun itu melompat dari balkon, kakinya terkilir, sakit sekali. Dengan melangkah tertatih-tatih, sekuat tenaga dia menuju rumah tetangga mencari pertolongan. Si tetangga segera memberitahu warga yang bergegas mendatangi rumah Irawati. Mereka mencoba membuka pintu, namun terkunci. Terpaksa mereka naik tangga ke balkon dan masuk lewat pintu balkon yang tidak terkunci. Di dalam rumah mereka menyaksikan ladang pembantaian. Irawati tewas di dapur bersimbah darah, Zika tewas di tangga dan Yazid ditemukan tidak bernyawa di dalam bak mandi. Warga yang lain berdatangan lalu mendobrak pintu rumah. Kejadian itu segera dilaporkan ke Polsek Muara Batu dan dilanjutkan ke Polres Lok Semawe yang segera datang memeriksa TKP. Polisi mendapat informasi dari Zikri bahwa pembunuh ibunya Irawati beserta Yazid dan Zikra adalah ayah tirinya Aidil Ginting. Pengejaran pun dilakukan. Aidil berhasil diringkus di Banda Aceh pada Selasa 7 Mei 2019. Timah panas menembus sepasang kakinya. Pada saat ditangkap, pria itu membawa tas sandang berisi senjata pembunuh berupa pisau lipat, 2 HP dan uang sebesar Rp300.000. Ketika diinterogasi polisi, Aidil mendadak kejang-kejang dan kesurupan. Pria itu mengaku sewaktu kejadian dia tidak ingat apa-apa sebab tiba-tiba kesurupan, dan ketika sadar betapa terkejut dirinya menemukan istri dan kedua anak tirinya tewas bersimbah darah. Tentu saja polisi tidak percaya dengan drama kesurupan itu. Mereka kembali mencecar Aidil dengan berbagai pertanyaan. Pengakuan pria itu berubah-ubah, namun akhirnya dia menyerah dan mengakui dirinya lah yang membantai sang istri dan kedua anak tirinya. Apa motifnya? Dia sakit hati karena istrinya terus-menerus minta cerai sebab dia tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagai buruh bangunan, penghasilannya minim. Saya bawa pulang 1 bulan 4 juta, dia merasa kurang. Saya bawa 6 juta juga habis. Lalu terakhir saya bawa pulang 500.000, dia marah besar. Dia minta cerai, tapi saya tidak mau sebab saya sayang sama dia. Baiklah, pertanyaannya sekarang, kalau kau sayang, mengapa kau bunuh istri dan 2 anak tirimu? Aidil menjawab, istrinya lah yang menyerang dan menusuknya terlebih dulu. Dia hanya membela diri. Saat dia menusuk saya tangkap ujung pisaunya, lalu saya buang pisaunya. Saya peluk dia, tapi dia mendorong dan berusaha mengambil pisau lagi untuk menusuk saya. Jadi daripada dia bunuh saya tusuk dia. Anak-anak ikut saya bunuh karena takut ketahuan kalau saya yang membunuh ibu mereka. Aidil Syah Putra Ginting pun diseret ke pengadilan. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merenggut 3 nyawa manusia. Di persidangan, topeng Aidil robek dan kezalimannya pun terbongkar. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Lok Sukon, Aceh Utara. Aidil Syah Putra Ginting menampilkan sosok suami sayang istri yang tidak rela bercerai. Meski sang istri Irawati terus-menerus mengomel karena kekurangan uang dan minta cerai berkali-kali, Aidil tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya karena rasa sayangnya yang sedemikian besar pada istri dan anak-anak tirinya. Namun dari pengakuan para saksi yang hadir di persidangan, diperoleh gambaran sosok Aidil yang sangat berbeda. Rizky, 15 tahun, anak sulung Irawati, bersaksi. Dia selamat dari aksi biadab Aidil karena saat kejadian, dia tengah mengikuti tadarus Ramadan di Menasah. Rizky mengatakan sejak awal pernikahan, mamanya Irawati dan Aidil kerap cekcok karena masalah keuangan. Pernah suatu kali mama minta uang pada Aidil untuk beli susu adik. Aidil marah dan mengancam akan membunuh mama dan anak-anaknya. Dan tidak cuma 1 kali Aidil mengancam akan membunuh, melainkan berkali-kali. Menurut Rizky, ayah tirinya kerap memukul adik-adiknya. Akibatnya mereka semua takut pada si ayah tiri. Kemana-mana Aidil juga selalu mengantongi pisau lipat warna silver. Bahkan saat tidur pun pisau itu selalu ada di kantongnya. Rizky pernah melihat saat ayah tirinya tidur, pisau lipat itu keluar dari saku celananya. Menurut si ayah tiri, dia membawa pisau lipat kemana-mana untuk jaga diri. Demikian kesaksian Rizky, si anak sulung.
Di persidangan, Muzakir, mantan adik ipar Irawati, ikut bersaksi. Menurutnya, Irawati dan Aidil sudah pernah menggadaikan 2 petak tanah. 2 minggu sebelum kejadian, Irawati mendatanginya dan minta dirinya menandatangani surat-surat tanah karena Irawati ingin menjual semua harta peninggalan suami pertamanya dan pindah ke Medan bersama Aidil. Irawati bilang jika Muzakir menolak menandatangani, Aidil mengancam akan membunuh Muzakir. Muzakir tetap pada pendiriannya menolak menandatangani surat-surat itu. Menurut Muzakir, motif Aidil membunuh Irawati untuk menguasai harta milik wanita itu. Di persidangan, Saiful, seorang tukang bangunan teman Aidil, juga turut bersaksi. Menurutnya, Aidil pernah bercerita padanya bahwa Aidil pernah jadi preman di Jakarta dan merupakan anggota kelompok Hercules dan sudah sering membunuh orang. Aidil juga pernah berkeluh kesah tentang Irawati yang tidak sabar karena kekurangan uang, selalu menuntut agar segera ada uang. Demikian kesaksian Saiful. Selanjutnya, Yuliati, adik Irawati, turut bersaksi. Wanita itu mengatakan kakaknya Irawati dan Aidil awalnya berkenalan lewat Facebook. Sehari-hari Aidil bekerja sebagai buruh bangunan. Pasutri itu kerap cekcok soal masalah keuangan. Aidil pernah ingin menggadaikan HP milik sang istri yang menyulut pertengkaran keduanya. Aidil juga pernah mengancam membunuh Irawati dan seluruh keluarganya dengan mengacungkan senjata andalannya, yakni pisau lipat. Biar kau tahu siapa saya. Terakhir, Yuliati bertemu kakaknya pada Senin 6 Mei 2019 pukul 7 malam, sehari sebelum pembunuhan. Saat itu Yuliati yang sedang tidak enak badan berkunjung ke rumah sang kakak. Usai buka puasa, dirinya sempat dipijat sang kakak. Sekitar pukul 9.30 malam, Yuliati pamit pulang. Saat itu si bungsu Yazid bolak-balik merengek minta ikut, tapi tidak jadi. Sempat timbul rasa tidak enak di hati Yuliati. Menurut Yuliati, setelah peristiwa mengerikan itu, Zikri trauma berat. Namun dengan sabar Yuliati menghibur dan mendampingi keponakannya itu. Hingga akhirnya perlahan Zikri mau bercerita tentang tragedi itu. Begini cerita versi Zikri yang berbeda dengan cerita versi Aidil yang telah dikisahkan di awal video. Saat kejadian, Zikri dan Zikra sedang berada di kamar lantai 2 main HP. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Zikra dan Zikri pun keluar kamar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Zikri melihat ibunya berkelahi dengan ayah tirinya di dapur. Si ayah memukuli ibunya dengan asbak. Saat itu Zikri melihat leher ibunya mengeluarkan darah banyak sekali. Nah, sewaktu Aidil melihat Zikri dan Zikra memergoki aksinya di tangga, pria itu segera mengejar mereka. Zikra sang kakak segera menyuruh Zikri menyelamatkan diri dan lari ke lantai atas. Saat itu Zikra pasang badan demi sang adik Zikri. Zikra berusaha menghalangi ayah tirinya hingga Zikri berhasil lari dan bersembunyi di tempat jemuran di lantai 2. Dan tanpa setahu Zikri, saat itulah Aidil menghabisi sang kakak Zikra di tangga. Zikri yang bingung kemudian keluar dari persembunyiannya. Dari balkon dia lihat ayah tirinya melangkah pergi meninggalkan rumah. Bocah itu sempat memanggil-manggil, "Bapak mau kemana? Bapak mau kemana?" Zikri kemudian nekat melompat dari lantai balkon hingga kakinya terkilir, lalu melangkah tertatih mencari pertolongan. Demikianlah kejadian versi Zikri. Aidil mengatakan aksi pembunuhan yang dilakukannya tidak direncanakan, melainkan spontan karena dirinya marah istrinya minta cerai. Namun bukti menunjukkan Aidil telah mempersiapkan semuanya. Sebelum kejadian dia telah menyingkirkan semua foto dirinya yang ada di rumah dan juga menghapus seluruh fotonya di akun Facebook miliknya. Tujuannya agar nantinya polisi kesulitan mengenali wajahnya dan tidak bisa melacak keberadaannya saat melarikan diri. Keluarga Irawati tidak menyangka Aidil mampu melakukan aksi keji membantai 3 anggota keluarga. Kepada media, pihak keluarga Irawati mengatakan sejak awal menikah dengan Irawati, Aidil ngotot minta harta Gonogini. Padahal seluruh harta Irawati seperti rumah dan tanah diperoleh wanita itu sebelum dirinya menikah dengan Aidil. Rencana Aidil mendapatkan harta itu gatot alias gagal total sebab pihak keluarga tidak mau menandatangani pengesahan hak Aidil atas harta itu. Hal ini membuat Aidil marah dan mengancam akan membunuh mereka.
Sebagai bentuk protes, keluarga Irawati membentangkan spanduk di depan rumah Irawati bertuliskan, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pembunuh istri dan anak-anak yatim di bawah umur di Ulemadon, Aceh Utara? Aidil dikenakan pasal berlapis pembunuhan berencana, KDRT, dan perlindungan anak. Tiada ampun baginya, hakim menjatuhkan vonis mati pada pria itu. Dia menunggu eksekusi yang nantinya akan dilaksanakan di Nusa Kambangan. Berikut komentar seorang tetangga perihal Aidil Syahputra Ginting. Berarti masyarakat nggak nyangka dia melakukan pembunuhan itu, Pak ya? Oh enggak, saya sendiri pun ini cuman firasat ada dia orang pernah cerita dia memang hobi membunuh. Pernah cerita? Pernah cerita Biung Cerita. Kapan Pak dia cerita, Pak? Di Bandar. Terus sama istrinya sendiri dia pernah cerita ya. Sama istrinya pun sendiri dia cerita sebagai preman tuh, pembunuh dia. Benar kan? Aidil Ginting ya. Nah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.